Pelatih Fernando Valente yakin Arema akan merebut 3 poin saat bertandang ke markas Barito Putra dalam pertandingan Liga 1 pekan ke-23. Arema berencana memanfaatkan tren buruk Barito sebagai keunggulan. Dalam 3 pekan terakhir, Barito mengalami keberuntungan yang kurang baik. Laskar Bekantan Hamuk tidak mampu meraih kemenangan sejak pekan 20 hingga pekan 22. Setelah kalah 1-2 di kandang PSS Sleman, bermain imbang 0-0 di kandang sendiri, Barito kemudian menelan kekalahan telak 1-4 di markas Madura United. Fernando Valente melihat bahwa situasi sulit yang dihadapi Barito dapat menjadi peluang bagi Arema. Oleh karena itu, Arema berkomitmen untuk memanfaatkan situasi tersebut sebaik mungkin dalam pertandingan mendatang. Barito adalah tim bagus dan kuat. Di klasemen awal mereka sempat ada di peringkat 1. Tapi, sekarang ini mereka tengah mengalami masalah. Mereka jarang menang, kata Fernando. Fernando Valente, pelatih asal Portugal, tidak terlalu memikirkan masalah yang dihadapi Barito Putra, lawan dari Arema. Ia lebih memilih untuk berfokus pada timnya sendiri. Kami lebih fokus membenahi proses yang kami jalani. Kami akan mencoba sekali lagi, dengan lebih konsisten. Saya merasa, sebelum memikirkan lawan, kita berpikir tentang banyaknya kesalahan yang kita lakukan di laga terakhir. Kami menang, tapi kita banyak melakukan kesalahan, imbuhnya. Artinya kita harus berbenah. Kita siapkan strategi, tapi kita tahu mereka tim kuat, tim yang saya rasa berhak mendapatkan hasil yang lebih baik. Mereka ingin berjuang untuk hasil yang bagus. Jadi, ini akan menjadi laga yang ketat. Kita harus bersiap, melakukan yang terbaik, dan mencoba berjuang untuk menang, ia menandaskan. Pada Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, secara resmi, Arema mengakhiri kerjasama dengan Ichaka Diarra, bek tengah asal manajemen Arema. Meskipun namanya telah disebut-sebut akan dicoret sejak bursa transfer pemain paruh musim dibuka pada November lalu, namun hingga penutupan jendela transfer, Ichaka masih terdaftar sebagai salah satu dari 7 pemain asing di skuad Singo Edan. Dilaporkan bahwa manajemen Arema harus mengeluarkan dana sekitar 500 juta sebagai kompensasi karena pemisahan tersebut terjadi sebelum kontrak Ichaka berakhir pada Juni tahun 2024. Setelah melakukan pembicaraan, akhirnya ada kesepakatan antara Arema dan Ichaka Diarra. Per hari ini, Ichaka secara resmi sudah tidak lagi menjalin ikatan kontrak dengan Arema, kata General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi. Inal, panggilan akrab untuk Yusrinal Fitriandi, mengakui kontribusi Ichaka Diarra dalam menjaga pertahanan Arema musim ini. Dengan tulus, Inal menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemain asal Mali tersebut. Dalam setengah musim ini, Ichaka hanya bermain dalam 9 pertandingan dengan total waktu 684 menit. Kehadirannya seringkali terganggu oleh cedera, yang menyebabkannya 7 kali harus duduk di bangku cadangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ichaka atas kontribusinya kepada Arema. Kami berdoa semoga karirnya ke depan jauh lebih baik, imbuhnya. Manajer tim Arema, Wibi Andreas, juga memberikan dukungan moral kepada Ichaka Diarra. Wibi berharap bahwa karir Ichaka tidak berhenti sampai di sini setelah berpisah dengan Arema. Dia adalah pemain yang memiliki kemauan keras. Semoga ke depan karirnya lebih baik. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya untuk Arema, tegasnya. PSSI telah mendaftarkan 50 pemain dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, dan terdapat bocoran bahwa setidaknya 3 pemain Arema masuk dalam daftar seleksi tersebut. Piala Asia 2023, yang diselenggarakan oleh AFC di Qatar, dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Badan Tim Nasional, BTN, telah mengatur pemusatan latihan,
TC, di Turki dari tanggal 20 Desember tahun 2023 hingga tanggal 6 Januari tahun 2024 untuk 50 pemain yang belum diumumkan namanya. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga uji coba melawan Libya pada tanggal 2 Januari tahun 2024 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Dari 50 pemain tersebut, hanya 23 yang akan dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong untuk berlaga di Qatar. Kabarnya, 3 pemain dari Arema, yaitu Muhammad Rafli, Dedik Setiawan, dan Arhan Fikri, masuk dalam seleksi tersebut. Fernando Valente, pelatih Arema, menyambut baik berita ini dan merasa senang jika 3 pemain Arema tersebut benar-benar dipanggil untuk mewakili timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 di Qatar. Baginya, hal ini merupakan hasil dari kerja keras para pemain yang mendapat perhatian pelatih Shin Tae-yong. Saya belum tahu kebenaran kabar tersebut, tapi kami harus respek. Ini adalah pertanda bagus. Kalau dulu cuma ada 1 pemain yang dipanggil timnas, Arhan Fikri, sekarang 3 pemain, kata Fernando. Ini artinya, pekerjaan kita bagus. Terus semangat untuk para pemain. Selamat untuk pemain yang dipanggil timnas, tambahnya. Icaka Diarra resmi mengakhiri kontraknya dengan Arema FC di tengah putaran kedua Liga 1 2023. Keputusan ini diambil pada Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023, setelah Arema FC mendatangkan 2 pemain asing baru, Julian Guevara dan Gilbert Alvarez, di paruh musim Liga 1 2023. Meskipun Icaka Diarra diibaratkan seperti perahu yang terombang-ambing di lautan tanpa arah, namun kehadiran 2 pemain Amerika Latin tersebut menjadi penyebabnya. Ketidakpastian Icaka Diarra semakin terlihat karena Arema FC menjadi satu-satunya tim di Liga 1 2023 dengan 7 pemain asing, melebihi regulasi yang membatasi maksimal 6 pemain asing per klub. Saat putaran kedua dimulai, Icaka Diarra sudah tidak masuk dalam susunan pemain Arema FC. Meski namanya masih terdaftar resmi di website PT LIB, dia tidak mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan pelatih Fernando Valente. Dalam beberapa unggahan cerita di Instagram, Icaka Diarra menunjukkan momen yang mencerminkan perasaannya. Akhirnya, melalui akun Instagramnya Diarra Icaka 222, ia menyampaikan perasaannya secara tegas. Untuk Arema, aku bahagia menjadi bagian keluarga yang cukup besar ini. Aku milikmu dan kami milikmu. Terkadang, anggota keluarga tidak bisa mengambil cara berbeda dalam kehidupan. Tapi kamu akan selalu ada di hatiku, tulis Icaka Diarra. Berdasarkan informasi, Icaka Diarra awalnya berkeinginan untuk tetap membela Arema FC hingga kontraknya berakhir di akhir musim ini. Namun, sesuai rilis resmi dari manajemen Arema FC, Icaka Diarra tidak termasuk dalam daftar pemain asing yang dijadwalkan untuk memperkuat tim dalam bursa transfer paruh musim Liga 1 2023. Sesuai dengan skema yang diajukan oleh tim pelatih kepada manajemen Arema FC. Icaka Diarra juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemain dan staf tim Singoedan. Terima kasih untuk manajemen, staf pelatih, tim dan spesial lagi untuk para pemain dan supporter, tulisnya.